Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, hadil bashariyati jam'a, alladhi addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pujian dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus selalu memuji dan memuja Allah Jalla wa'ala? Karena hidup kita adalah untuk syukur. Allah subhanahu wa ta'ala memberi amanat umur di dunia ini, tujuannya adalah untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur. Kalau kita mampu menjadi hamba yang bersyukur, merealisasikan ibadah syukur kepada Allah azza wa jalla, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang bisa memadukan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah jadikan tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur kepada Allah. Di antara ayat yang Allah jelaskan bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Ankabut. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, lalu Allah memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Jadi hidup kita adalah untuk bersyukur. Itulah sebabnya Allah turunkan Al-Quran. Itulah sebabnya Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebabnya Allah amanahkan Rasul membawa Islam. Dan kenapa kita diwajibkan untuk memeluk agama Islam? Pada asalnya seluruh agama langit adalah agama Islam. Karena Islam itu ada dua. Ada Islam yang umum, ada Islam yang khusus. Makanya seluruh agama Nabi adalah Islam. Kata Nabi alaihissalam, innal anbiya la'alat, bahwa para nabi itu bersaudara. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Maksudnya bapaknya satu, yaitu bahwa seluruh agama Nabi Islam yaitu tauhid. Jadi makna Islam yang khusus, makna Islam yang umum artinya agama tauhid. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Adam, Nuh sampai Rasulullah yaitu Islam, yaitu agama yang menanamkan nilai-nilai tauhid. Adapun Islam yang khusus yaitu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu berbeda dengan Nasrani, Yahudi, karena syariatnya berbeda-beda. Ya. Nah, jadi kenapa kita wajib memeluk agama Islam? Yaitu Islam yang khusus, baik dan juga umum.
Karena dengan kita memeluk agama Islam, maka kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kenapa kita harus memeluk agama Islam? Agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Makanya Islam yang diperintah oleh Allah untuk dijalankan adalah Islam yang bersifat kafah atau komprehensif, menyeluruh, yaitu Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena dengan kita menjalankan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Nabi, maka ujungnya akan membuat kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya dalam perjalanan syukur kita butuh dua kendaraan. Dua kendaraan utama yang kita gunakan untuk menuju syukur. Karena syukur itu kebahagiaan. Allah mengidentikan syukur dengan kebahagiaan. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan sempurnakan nikmatku. Ya, makanya kata ulama, qayyidu ni'mallahi bisyukur. Jaga kenikmatan hidup dengan bersyukur kepada Allah. Asyukru jalibul ni'am wa hafidhuha. Syukur itu pendatang nikmat dan penjaga nikmat. Jadi untuk menuju syukur, yaitu kebahagiaan, puncak kehidupan itu syukur. Nah, untuk menuju puncak yaitu syukur, kalau sudah berada di atas puncak kenikmatan yaitu syukur, kalau Allah wafatkan kita, insya Allah husnul khatimah. Makanya lihat surah Al-Imran ayat 102. Allah katakan, jangan kamu meninggal dunia kecuali hatimu dalam keadaan bersyukur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ungkapkan dengan kata Islam. Kenapa kita tidak boleh menganut agama Nasrani, agama Yahudi, agama apapun? Karena yang akan mengantarkan kita kepada syukur adalah agama Islam. Dan Allah ingatkan kita, dari mana tahu bahwa Islam ini kaitan dengan hati? Lihat di ayat yang awal. Di awal ayat Allah bilang, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu kan amalan hati. Berarti ayat ini menekankan kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita melalui agama Islam. Ali Imran 102. Nah, untuk menuju syukur, kita butuh dua kendaraan. Kendaraan terbaik pertama apa? Sabar. Para jamaah sekalian, kita bersabar bukan untuk sabar. Kenapa kita harus sabar? Sementara kesabaran kita ditentukan oleh kekuatan iman kita. Jadi kekuatan sabar ditentukan oleh kekuatan iman. Sebesar apa kekuatan iman kita, maka sebesar itulah kekuatan sabar kita. Jadi sabar tidak ada batasnya. Keliru kalau ada orang yang memahami bahwa sabar ada batasnya. Selama kita memiliki iman, maka selama itu kita memiliki kesabaran. Sabar ini Allah perintahkan dan berat untuk kita laksanakan. Karena dengan kita menjaga kesabaran, terutama dalam menghadapi tiga. Sabar dalam menghadapi ujian kenikmatan. Ini yang paling berat. Bagaimana kita sabar menghadapi ujian kenikmatan? Tidak kufur. Tetap tawadhu. Tetap ingat bahwa itu adalah titipan Allah dan semakin bersyukur. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian kesalahan. Setiap kita berbuat khilaf, melakukan kesalahan, segera beristighfar atau bertaubat pada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian yang paling ringan, yaitu ujian musibah. Kenapa ujian musibah? Dikatakan oleh Nabi alaihissalam bukti cinta Allah kepada hambanya. Kenapa Allah Jalla wa'ala jadikan ujian musibah ujian yang paling ringan? Nah, ujian musibah lebih cenderung membuat orang mengingat Allah. Lebih cenderung membuat orang lebih sadar.
lebih membuat orang kembali kepada Allah. Beda dengan ujian kenikmatan, lebih melalaikan. Beda dengan ujian kesalahan, banyak orang terbuai, terlena dengan kemaksiatan, susah untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar, kita bersabar agar bersyukur. Makanya Nabi sabar dalam mengerjakan tahajud. Lihat kata Nabi ketika ditanya atau ditegur oleh Aisyah, dikritik, kenapa engkau ya Rasulullah melakukan tahajud secara berlebihan? Sebaiknya biasa-biasa saja, normal-normal saja. Kenapa saya bilang keterlaluan, berlebihan? Coba lihat kakimu ya Rasul, sampai kakimu bengkak, sampai pecah kakinya, sehingga mengeluarkan darah. Dan Aisyah marah, dan Aisyah menangis. Lalu sampai Aisyah berkata, bukankah Allah telah menghapus seluruh dosamu? Bukankah Allah telah menjamin surga bagimu? Kenapa engkau ya Rasulullah sampai melakukan tahajud berlebihan seperti ini? Sudah kelewatan. Lihat, apa kata Nabi? Saya sabar dalam mengerjakan tahajud yang lama agar saya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi orang sabar implikasinya syukur. Jadi kita sabar, ujungnya apa orang sabar? Ujungnya syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kemudian kendaraan yang berikutnya sebagai kendaraan pelengkap untuk menuju syukur adalah taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Taubat. Seorang yang senantiasa ingin bersyukur, lalu berada di atas dua kendaraan ini, sabar, taubat. Sabar, taubat. Allah akan mudahkan, Allah akan berikan taufik, sehingga dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Kalau dia wafat, kapanpun Allah wafatkan, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Makanya para jemaah, kata Imam Ahmad, begitu beratnya sabar, begitu besarnya manfaat sabar yang membuat hamba bersyukur, sampai Allah sebutkan ayat tentang sabar lebih dari 40 ayat di Al-Quran. Lebih dari 40 ayat Allah suguhkan ayat tentang sabar. Dan suguhannya beraneka ragam. Ada berupa perintah, ada berupa larangan dari hal-hal yang bertentangan dengan sabar. Ada ayat yang menyebutkan keutamaan sabar. Di antara keutamaan sabar apa? Karena beratnya sabar, sampai Allah janjikan sabar pahala yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau kita tanya berapa pahala sabar, para jemaah, seluruh kebaikan ada pahalanya. Sudah Allah tentukan pahalanya. Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi ada dua amal yang tidak Allah beritahu pahalanya. Tidak malaikat yang mencatat amal, siapapun tidak ada yang tahu. Dua amal apa yang tidak Allah beritahukan pahalanya? Puasa dan sabar. Puasa Allah rahasiakan pahalanya, demikian pula sabar. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. Pahala orang yang sabar itu tidak terhitung jumlahnya. Karena memang sabar itu berat, tetapi kalau kita berhasil sabar, ujungnya kita menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membahas tentang sebab-sebab masuk surga, khususnya kaum wanita. Hal-hal apa saja yang membuat kaum wanita menjadi penghuni surga? Meskipun Nabi alaihi wassalam telah menginformasikan bahwa penghuni terbesar neraka adalah wanita, tapi itu tidak boleh membuat seorang wanita muslimah pesimis. Tidak boleh membuat seorang wanita muslimah berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Nabi mengatakan, fa inni ra'aitun nara fa idza akthar alihan an-nisa. Saya pernah menyaksikan neraka dan penghuni terbesar neraka adalah wanita. Kata ulama, yaitu wanita kafir. Tapi tidak menutup kemungkinan wanita muslimah.
Tapi dimaksud dengan wanita di sini wanita kafir, karena mereka adalah penghuni tetap neraka. Ya, penghuni tetap neraka. Kita bahas. Para jamaah sekalian, surga dan neraka. Surga bukan puncak kenikmatan, tetapi karena Allah Jalla wa'ala perintahkan kita untuk meminta surga dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menjalankan perintah Allah. Tetapi ideologi seorang muslim tidak boleh ada keyakinan surga puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan seorang muslim adalah melihat wajah Allah, bertemu Allah dan melihat wajahnya. Itu puncak kenikmatan. Dalilnya adalah hadis Nabi alaihissalam, di mana kata Nabi alaihissalam, seluruh penghuni surga telah menghuni tempat tinggal mereka masing-masing, telah berada di istana mereka masing-masing. Lalu Allah Jalla wa'ala berfirman, setelah kalian merasakan menikmati semua nikmat surga, bagaimana kesannya? Bagaimana rasanya telah berada dan telah menikmati kenikmatan surga? Kata mereka, ya Allah, nikmatnya luar biasa, sangat sempurna, kami bahagia ya Allah, kami bahagia ya Allah. Apa kata Allah? Itu belum puncak kenikmatan. Subhanallah, para jamaah sekalian, kata Nabi alaihissalam, kalau kita ingin bayangkan kenikmatan surga, penghuni surga terendah, Allah kasih jatah tanah sebesar bumi 707 kali lipat bumi ini. Jadi bumi ini 7 kali lipatnya itu jatah Allah kasih kepada penghuni surga terendah. Dan buminya bukan penuh dengan, ya, semuanya indah. Jadi bumi yang indah, lalu Allah perbesar 7 kali lipat. Nah, inilah jatah untuk penghuni surga terendah. Makanya mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka cuma mengatakan, ya Allah, ini luar biasa, luar biasa, di luar bayangan kami, di luar ekspektasi kami. Ya Allah, mereka menangis, tertawa, menangis karena terharu, bahagia. Kata Allah Jalla wa'ala, aku belum memberikan semua kenikmatan kepada kalian. Maukah kalian aku berikan nikmat lagi? Kata Allah, nikmat apa lagi ya Allah? Ini sudah luar biasa. Ya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Apa kata Allah? Bayangkan nikmat surga begitu sempurnanya. Sampai para jamaah sekalian, penghuni surga ketika akan menginginkan buah tidak didatangi, tidak dipetik, tapi buah yang mendekati ke mulut. Apa kata Allah? Kutufuha daniyah. Misalnya ada seorang burung ingin makan anggur misalnya. Ya Allah, saya pengen anggur. Anggurnya mendekat ke mulut. Mendekat dia. Makanannya daging burung, walahmu tayri mimma yashahun. Burungnya, benar-benar lezatnya luar biasa. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya. Lalu kata Allah, mau kalian aku tambah lagi nikmat yang sempurna? Ya Allah, Engkau telah menjadikan tubuh kami sempurna. Engkau telah memberikan semua yang luar biasa. Adakah yang lebih baik dari ini? Ada. Kalau kalian mau aku beri, mau ya Allah. Setelah mereka mengatakan mau, Allah buka tabir. Selama ini menutup, ya, menghalangi mereka melihat Allah. Terbuka tabir, yaitu arsy, karena Allah di atas arsy, lalu terbuka arsy, dan mereka langsung melihat wajah Allah. Pada saat mereka melihat wajah Allah di tempat mereka masing-masing, mereka lupa akan nikmat surga. Mereka lupa nikmat istana, nikmat makanan lezat, nikmat sungai susu, sungai madu, dan mereka terbalak begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Itu semua hilang nikmat surga karena wajah Allah Jalla wa'ala.
Makanya Nabi alaihissalam setiap beliau minta, ya Allah, jadikan aku hamba yang rindu kepadamu, jadikan aku hamba yang melihat wajahmu. Itu selalu menangis para jamaah. Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik wa ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu kangen kepadamu, ya Allah. Jadikan aku hamba yang bisa melihat dan merasakan lezatnya melihat wajahmu, ya Allah. Karena melihat wajah Allah, kenikmatan terbaik secara mutlak, melebihi seluruh kenikmatan surga. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Jalla wa'ala memperlihatkan kita wajahnya subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Baik, neraka ya ikhwan. Jadi surga Allah jadikan tempat Allah meluapkan keridhaannya. Makanya surga itu memiliki 100 derajat. Antara derajat dengan derajat berikutnya jaraknya langit dan bumi. Semakin tinggi semakin mewah fasilitasnya. Dan derajat yang paling tinggi itu surga Firdaus adalah derajat yang sangat mewah, di puncak kemewahan. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya, bahwa Firdaus adalah surganya para nabi, para syuhada, para salihin, dan orang-orang yang jujur. Dan Nabi alaihissalam bersabda, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Fa inna 'alal jannah, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Surga yang paling lengkap fasilitasnya. Di situ Allah meluapkan keridhaannya. Siapa yang paling Allah ridha, maka dia menempati surga Firdaus. Sementara neraka para jamaah, tempat Allah meluapkan kemurkaannya. Dan tidak sebesar Allah luapkan kemurkaan di bumi. Semua kemurkaan Allah, Allah tuangkan, Allah luapkan di neraka. Wallahi kalau bukan doa Nabi, kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya tidak mengazab umat manusia. Dulu para jamaah, azab itu namanya azab istisal. Ketika Allah mendapati suatu kaum berbuat maksiat, maka Allah habiskan seluruh kaum itu sampai ke akar-akarnya, tidak tersisa. Dan itu yang dialami oleh kaum Nabi Nuh. Ya, makanya kaum Nabi Nuh yang kafir habis. Kita ini keturunan kaum Nabi Nuh yang ada di atas kapal. Semua yang tidak naik kapal semuanya mati. Semua kaum Lut, kaum Thamud, ya, kaum Saleh, itu semuanya habis. Tidak tersisa kecuali umat Nabi yang bermaksiat. Allah tidak azab sampai ke akar-akarnya. Menimpa Jakarta, daerah lain nggak kena. Kalau dulu, kalau sudah turun azab, semua wilayah habis. Jadi masih ada rahmat Allah di sana, tapi neraka tidak. Neraka itu para jemaah juga memiliki 100 derajat. Namanya darokat. Kalau naik derajat, kalau turun darokat. Semakin ke bawah, semakin panas dan gelap. Dan yang paling dalam, yang paling dasar, itu namanya, ya, yang paling dalam disebut dark. Ya, adapun jahanam, jahim, sakor itu nama sesuai dengan karakter. Misalnya jahanam. Kenapa disebut jahanam, neraka? Karena gelap. Jahanam itu gelap. Kenapa juga disebut jahim? Karena dia menjadi tempat tinggal. Jahim itu mukim. Kenapa disebut ladha? Karena menyala apinya. Jadi neraka disebut ladha, disebut sakor, disebut jahim, disebut jahannam, sesuai dengan karakternya. Tetapi secara umum, neraka itu semakin ke dalam, semakin panas, semakin dahsyat azabnya. Dan kalau dilempar batu dari permukaan sampai ke dasar, memakan waktu 70 tahun.
Itu baru sampai ke dasarnya. Dan Allah janjikan bagi orang munafik dan kafir itu kumpul di neraka Jahanam yang paling dasar. Mereka menghuni neraka yang paling parah. Yang paling parah. Dan yang paling rendah di atas nih. Paling dahsyat di bawah, paling rendah di atas. Kata Nabi alaihissalam, Allah ringankan azab Abu Talib, di mana dia menghuni neraka paling rendah di atas, di mana dia dibakar oleh Allah di permukaan neraka. Apa yang terjadi pada Abu Talib? Kata Nabi alaihissalam, api itu membakar kakinya, yang terbakar hangus otaknya. Setiap hari dibakar kakinya, tapi yang terbakar hangus otaknya. Itu yang dialami Abu Talib. Kenapa dia diangkat dari neraka Jahanam ke atas dari dasarnya? Karena dia dulu waktu hidup membela dakwah Rasulullah, tapi dia tidak bisa meninggalkan neraka karena tidak punya iman. Jadi neraka tempat Allah meluapkan kemurkaannya. Tidak bisa kita bayangkan azab neraka. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Baik, sekarang bagaimana seorang bisa mendapatkan surga? Para jamaah, Rasulullah SAW telah menetapkan seorang hamba masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, bukan karena amalannya. Ada ayat yang mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga oleh sebab amalmu. Itu amal yang Allah cintai. Tapi pada dasarnya orang masuk surga karena rahmat. Dan Nabi pernah bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannah bi'amali. Tidak ada seorang masuk surga karena amalnya. Qalu wa anta ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah masuk surga bukan karena amal kebaikanmu. Kata Nabi, wala ana, saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Lalu karena apa ya Rasulullah? Illa iyyataghmani Allah bi rahmati. Yang membuat aku dan kalimat surga adalah karena rahmat Allah. Jadi, kalau Nabi mengajarkan kita bahwa surga, Allah masukkan kita ke dalam surga karena rahmatnya, berarti kalau kita ingin surga, kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus melakukan hal di dunia ini yang paling Allah cintai. Amal yang Allah cintai. Karena cinta itu berbalas kasih. Cinta kasih. Di surga, di akhirat kasih Allah. Di sini kita harus melakukan hal yang Allah cintai. Cinta kasih. Makanya Nabi alaihissalam selalu beliau itu mengerjakan kebaikan yang Allah cintai. Dan beliau itu tugasnya menjelaskan, ini Allah cintai, ini tidak Allah cintai, ini Allah benci. Jadi semua yang dikerjakan oleh sahabat Rasulullah, wanita mereka, laki-laki mereka yang Allahu Jalla wa'ala cintai. Contoh misalnya kata Nabi, suka bersiwak ya kata Nabi. Nabi tidak ajarkan sholat, tidak ajarkan yang besar-besar, siwak. Siwak itu dicintai Allah. Bersiwaklah sebelum wudu, bersiwaklah sebelum sholat. Apa kata Nabi As-Salam? Laula an asyqa 'ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Laula an asyqa 'ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau saya tidak memberatkan umatku, saya akan suruh umatku untuk siwak sebelum wudu, sebelum sholat. Kenapa Nabi mengajarkan siwak? Karena ini yang Allah cintai. Nabi SAW juga mengatakan, kalau kalian ingin surga, jangan biarkan sampah berserakan di rumah kalian. Jangan biarkan ada sampah. Setiap kalian menemukan hal-hal yang merusak pemandangan, keindahan lingkungan, pungut, ambil, bersihkan. Karena Allah suka kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Apa kata Nabi alaihissalam? Orang yang mendapati ada hal yang merusak keindahan, lalu dia ambil ranting, daun kering. Sekarang lagi musim kemarau nih. Rajin-rajin lah ambil di depan rumah kita misalnya, gak usah nunggu orang. Lalu kita pungut tuh daun kering, ranting, batangnya, apapun itu. Lalu kita ambil.
Karena Allah, itu yang Allah cintai. Apa kata Jibril? Tahukah ya Muhammad, ada orang Allah kasih surga, Allah kasih istana di surga, karena dulu waktu di dunia dia suka membersihkan sampah. Karena Allah. Dia suka membersihkan segala hal yang merusak keindahan lingkungan. Diambil daun kering, diambil ranting, diambil bukan sekedar ingin bersih, tapi karena Allah. Bayangkan para jemaah. Padahal kemaslahatan untuk kita, indah lingkungan, bersih. Tapi ketika kita mengambil sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang Allah cintai, Allah kasih surga. Dan banyak sekali Nabi menjelaskan bahwa lakukan yang Allah cintai. Lakukan yang Allah cintai, maka Allah akan berikan rahmat dengan kasihnya. Cinta, kasih. Tapi secara umum para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ada 3 amalan, 3 kebaikan utama. Kita ini dalam beramal, menggunakan 3 alat. Yang pertama hati. Dalam memproduksi amal, kita memerlukan atau menggunakan 3 alat, yaitu pertama hati, kedua lisan, yang ketiga anggota tubuh. Semuanya ini menjadi alat kita, alat yang kita gunakan untuk memproduksi amal. Ini mesin produksi amal. Ini mesin produksi amal. Anggota tubuh kita di ujung rambut, ujung kaki adalah mesin produksi yang produksi amal. Tahukah Anda para jemaah sekalian? Produk amal terbaik yang diproduksi oleh hati. Yang produksi oleh hati. Inilah yang menentukan. Dan dia ketika tidak beraktivitas tetap melahirkan pahala. Beda dengan lisan, beda dengan anggota tubuh. Allah jadikan amalan hati ada kunci kebaikan. Kunci kebaikan amalan hati apa? Cinta Allah. Karena hati punya amal, ada cinta Allah, ada takut kepada Allah, ada cinta kepada Allah, ada takut kepada Allah, ada berharap kepada Allah, ada tawakal, ada inabah, ada taubat, dan macam-macam. Seluruh amalan hati, puncaknya, kunci kebaikannya cinta. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kalau hati sudah cinta, semua kebaikan hati akan melekat di hati. Semua keburukan hati, semua penyakit hati akan terlepas. Makanya para jemaah, kenapa ada orang sombong? Kenapa ada orang bangga diri, merasa hebat? Kenapa ada orang sukaria, suka menceritakan kebaikan? Semua penyakit hati, dengki, dendam, sebabnya karena hatinya cinta dunia. Makanya kata ulama, hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sebab bercokolnya seluruh penyakit hati di dalam hati. Gak mungkin ada seorang wanita cinta Allah tapi dia sombong, gak mungkin. Gak mungkin ada seorang wanita cinta Allah lalu dia sombong, dengki sama orang, gak mungkin. Jadi hati bersih itu karena dia cinta Allah Jalla wa'ala. Makanya lihat Nabi, kenapa beliau hatinya bersih? Lihat doa beliau. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa cinta kepadamu. Lihat Nabi, kenapa hati beliau baik, bersih? Karena dari antara doa Nabi alaihissalam, ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, rasa cinta kepada orang-orang yang kau cintai. Wa hubbal amali alladhi yuqarrib ila hubbik, dan rasa cinta kepada amal yang mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Itulah yang membuat hati ini menjadi baik. Cinta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bagaimana cinta Allah? 3, perhatikan. Nabi mengajarkan karena kenikmatan hati, kedamaian, keteduhan, kesejukan, karena 3. Secara umum cinta Allah Jalla wa'ala. Nggak mungkin, makanya kata Allah apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan dzikir maka hati ini akan tenang dan bahagia. Dzikir kata ulama maksudnya cinta Allah. Apa yang membuat kita resah? Dunia. Coba. Ada nggak orang ingat Allah, ingat mati, resah? Nggak ada. Ada orang yang ingat neraka, ya Allah, saya nggak masuk neraka, resah.
Resah itu karena kita memikirkan dunia. Yang membuat hati ini resah, makanya kata ulama, orang yang cinta dunia dia akan tersiksa oleh 3 siksaan. Muhibbud dunya la yanfiqu an thalath. Orang yang hatinya cinta dunia, dia tidak terlepas dari 3 siksaan. Yang pertama, ta'abun daim, capek, lelah. Jiwa ini lelah rasanya. Bahkan sampai mau putus asa, mau bunuh diri karena dia cinta dunia. Yang kedua, ya. Kemudian apa lagi? Ta'abun daim. Kemudian sedih yang tidak ada akhirnya. Sedih, gampang sedih. Sedih yang berlarut-larut. Apakah seorang muslim tidak boleh bersedih? Boleh, tapi tidak boleh berlarut-larut. Kemudian ketiga apa? Penyesalan yang tidak ada akhirnya. Hasratul lan tanqadhi. Nyesal, ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu? Ya Allah, kenapa saya harus nikah sama dia? Ya Allah, kenapa saya harus begini? Ya Allah, kenapa? Muslim nggak ada penyesalan. Semuanya kalau dia mengalami hal yang tidak diinginkan, dia hanya mengatakan qadarallahu ma syafa'al. Seorang muslim tidak boleh berlarut-larut dalam penyesalan, nggak ada. Semua yang Allah takdirkan yang terbaik. Kalau dia mengalami hal yang sangat disesali, sepintas boleh, setelah itu dia mengatakan qadarallahu ma syafa'al. Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan dia yakin itu takdir yang terbaik dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, ini. Baik, kita kembali. Bagaimana hati ini cinta Allah? Yang pertama, kita harus lebih mengenal Allah daripada anak kita. Membuat hati lebih cinta kepada Allah, pertama, kita harus lebih mengenal Allah daripada anak kita. Melalui Asmaul Husna, melalui sifatnya yang maha tinggi, kita pelajari, kita hayati, kita amalkan. Kalau ini membuat kita lebih mengenal Allah, maka kita lebih cinta Allah daripada anak kita. Yang kedua, ketika mencintai siapapun dan apapun di dunia, cintailah karena perintah Allah. Jangan menyayangi orang tua karena jasanya, itu merusak gitu. Merusak hati. Jangan mencintai suami karena dia suami yang baik, bertanggung jawab, tidak. Jangan menyayangi anak karena mereka buah hati, itu keliru. Tolong diluruskan. Kita dari Allah kembali ke Allah. Dan yang kita bawa hati dan amal. Gak ada orang yang kita sayangi akan menemani kita di kubur, gak ada. Kita datang dengan fitrah hati. Lalu Allah Jalla wa'ala perintahkan beramal, tapi itu pun setelah balik. Kenapa kita disuruh beramal setelah balik? Supaya siap secara fisik dan secara jiwa. Makanya Allah begitu sayang, tidak dari sejak bayi kita suruh beramal, enggak. Apa itu amal? Bukti cinta. Lihat Ali Imran 31. Allah Jalla wa'ala menyuruh kita beramal karena amal itu bukti cinta kepada Allah. Lihat kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian mencintai Allah, buktikan. Dengan apa? Dengan mengikuti Nabi SAW. Dan itu pun dimulai dari kapan? Dari umur balik. Bukan dari sejak umur 1 tahun, 2 tahun. Tidak. Tergantung kapan kita balik. Bisa dengan haid, bisa dengan umur 15 tahun, bisa dengan mimpi basah, baru mulai beramal. Dari situ mulai apa? Kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya beramal untuk membuktikan cinta kepada Allah. Makanya amal yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi, yang kedua adalah bagaimana hati ini cinta Allah Jalla wa'ala. Kita harus mencintai, menyayangi siapapun karena perintah Allah. Jangan menyayangi orang tua karena ibu saya melahirkan saya, ibu saya membesarkan saya, merawat saya. Itu keliru. Bagaimana kalau ibu kita yang melahirkan lalu dia membuang kita di tempat sampah? Dia tidak pernah berbuat baik, hanya melahirkan kita. Apakah kita menghormati? Tetap wajib. Karena kita menghormati orang tua bukan karena kebaikannya. Apakah dia orang tua yang baik atau tidak, kita nggak peduli. Kita memuliakan orang tua karena perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hanya karena Allah saja. Makanya kita tetap memuliakan orang tua. Kenapa kita lebih memuliakan ibu? Karena perintah Allah. Kata Nabi alaihissalam, ibumu. Ada perintah Allah di sana. Demikian pula anak. Jangan menyayangi anak karena dia buah hati. Makanya kita tidak boleh pilih kasih antara anak yang soleh dengan yang tidak soleh. Makanya kita tidak boleh pilih kasih antara anak yang nurut sama anak yang durhaka. Boleh nggak? Boleh. Ini koreksi bagi para ibu.
Ambil pelajaran dari Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa saudaranya, kakaknya Yusuf itu durhaka sama Nabi Yakub? Lihat surat Yusuf. Karena Nabi Yakub pilih kasih. Belajar. Ya. Wa nahnu usbah. Bahwa kami rasakan ayah pilih kasih. Kami dianggap anak angkat. Sementara Yusuf anak emas. Kami cemburu, kami iri. Itulah sebabnya mereka sampai marah, sepakat, bersekongkol, membuang Yusuf dan Benyamin. Kenapa? Pilih kasih. Nabi saja, Yakub, seorang nabi, dia menyayangi karena Yusuf lebih nurut, lebih kalem, tidak pernah bantah. Aduh, saya lebih sayang dia ini. Ditegur oleh Allah Jalla wa'ala, ditegur. Kita belajar Nabi Yakub berjamaah. Sayangi anak karena perintah Allah. Jangan lihat anak ini lebih nurut, lebih rajin ibadah, yang ini kok sering bantah, nakal. Enggak lah. Ya Allah, saya besarkan mereka, didik mereka karena perintah-Mu ya Allah. Mereka membalas, alhamdulillah, tidak membalas, gak ada masalah. Saya hanya harapkan balasan dari-Mu ya Allah. Dan kalau ada ibu yang begitu, dia tidak ada istilah tidak memaafkan kesalahan anak. Tidak ada ibu yang mendelete nama anaknya dari akte kelahiran. Tidak ada ibu yang mendoakan keburukan. Kenapa ada ibu yang mendoakan keburukan? Ada ibu yang menghapus nama anak kandungnya dari kakak. Ada ibu yang tidak, saya demi Allah, sakit hati saya, tidak akan maafkan kesalahan dia. Karena dia mengharapkan pamrih. Dari awal udah salah. Siapa yang ngajarin ibu-ibu sekalian? Bahwa membesarkan anak supaya dihormati oleh anak. Siapa yang ngajarin? Saya tantang ibu, datangkan ayatnya. Datangkan hadis Rasulullah bahwa ibu itu ketika membesarkan anak supaya dihormati anak, disayangi anak. Mana dalilnya? Nggak ada. Allah Jalla wa'ala Rasulnya menyuruh kaum wanita membesarkan karena perintah Allah. Justru dengan membesarkan, merawat karena perintah Allah, Allah yang membolak-balik tuh anak jadi soleh karena ibu ini membesarkan dengan ikhlas. Makanya dulu wanita dahulu anaknya banyak yang soleh karena mereka membesarkan. Kalau fasilitas mereka nggak pernah ngantar anak pakai mobil, kasih gadget nggak pernah. Fasilitas sekarang lebih lengkap, tapi mereka lebih soleh. Kenapa? Karena ibu yang membesarkan mereka, membesarkan dengan ikhlas, merawat dengan ikhlas. Semua yang mereka lakukan karena Allah Jalla wa'ala. Ikhlas itu mendekatkan seorang kepada soleh. Ikhlas itu mendekatkan seorang kepada kesolehan. Kalau laki anak soleh, kalau perempuan anak soleha. Karena faktor ikhlas seorang ibu. Makanya Allah jadikan doanya ibu mustajab. Karena keikhlasan ibu itu lebih kuat. Kedekatan secara emosional dengan anak lebih kuat. Kalau sampai dia bukan karena Allah, lihat ibu, ya Allah hancurkan rumah tangganya. Ya Allah, karena nggak ikhlas dari awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana hati ini cinta Allah? Cintailah semua yang Allah cintai. Meskipun berbeda dengan selera kita. Bencilah semua yang Allah benci. Walaupun kita menyukainya, harus menyesuaikan diri. Semua yang Allah cintai, kita cintai. Contoh misalnya, ada saudara, ada orang lain, saudara sendiri kafir, orang lain muslim, mana yang lebih kita cintai? Saudara yang kafir atau muslim, tapi orang lain? Orang lain. Kenapa? Karena Allah mencintai muslim. Belajar. Para jamaah, kita kembali. Allah Rabbul Izzati wal Jalal menjadikan sebab masuk surga dua. Ada sebab umum namanya. Lihat Al-Quran, Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 57, An-Nisa 122. Di sana Allah menyebutkan dua sebab utama surga. Apa itu? Iman dan amal soleh. Allah berfirman, "In walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada."
lahum fiha azwajum mutahharatun nudkhiluhum dhillan dhalila. Dan orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana mereka abadi di dalamnya. Dan kami siapkan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci, pasangan-pasangan yang baik, dan kami akan masukkan ke dalam surga yang rindang, kata Allah. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. An-Nisa ayat 122. Allah katakan, walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai khamr, dan mereka abadi di dalamnya. Dan janji Allah pasti. Siapakah yang paling, ya, wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang paling benar perkataannya? Artinya Allah kalau sudah ngomong pasti benar. Ayat ini dalil, kata ulama, bahwa sebab orang masuk surga karena dua, iman dan amal soleh. Baik, sekarang kita tanya, apa tuh iman? Iman itu cinta Allah. Makanya lihat dalam Al-Quran, setiap ada kata iman artinya ilmu atau amal. Misalnya Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Asr, Allah katakan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Sungguh, ya, demi masa, demi umur manusia, sungguh manusia dalam kerugian kecuali yang beriman. Maksudnya yang mengenal Allah. Kata iman di situ, kata Ibnu Qayyim, maksudnya ilmu Allah, ilmu tentang Allah. Jadi siapa yang tidak merugi di dunia dan akhirat, yang selama di dunia dia sangat mengenal dan mencintai Allah. Al-Mujadalah, lihat Al-Mujadalah. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beramal dan yang berilmu. Jadi iman itu bisa berarti ilmu, bisa berarti amal. Kalau ilmu berarti mengenal dan cinta Allah. Jadi orang itu tidak dikatakan beriman sampai dia mengenal dan mencintai Allah. Mencintai Allah Jalla wa'ala. Dan orang tidak dikatakan beriman sampai dia beramal. Beramal soleh, amal yang Allah cintai. Itu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya para jamaah sekalian, salat Allah namakan dengan iman. Allah katakan, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, kata mufassir, yaitu salat kalian. Kenapa salat disebut dengan iman? Karena kata mufassir, karena salat adalah amal yang paling Allah cintai, yaitu disebut iman. Ya, baik. Itu sebab umum. Karena kata Nabi, an-nisa syaqa'iqur rijal. Perempuan bagian dari laki-laki. Sebab surga bagi laki-laki juga sebab surga bagi perempuan, sama. Nah, sekarang kita lebih spesifik. Lalu apa yang membuat wanita masuk surga? Karena masalahnya penghuni terbesar wanita, penghuni terbesar perempuan, penghuni terbesar neraka adalah wanita. Dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan penghuni terbesar dari hadis Nabi, yaitu wanita kafir. Tapi juga tidak bertutup kemungkinan wanita muslimah yang durhaka kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, mari kita sebutkan satu persatu sebab-sebab yang membuat wanita dekat dari surga. Ya. Yang pertama, ini yang paling mendekatkan seorang wanita kepada surganya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Kata Nabi SAW, wa ata'at ba'laha, memuliakan suami. Ini kalau sudah disebut syarat pertama, udah mulai, aduh, kenapa ini yang pertama Ustadz? Kenapa nggak yang terakhir? Ya Allah. Ata'at ba'laha. Saya kasih hadis. Kenapa yang pertama mendekatkan wanita kepada surga adalah memuliakan suami?
Karena ada hadis khusus dari Nabi SAW. Satu. Yang kedua, karena banyak wanita yang tidak berhasil menjalankan kebaikan ini. Banyak wanita yang tidak berhasil menjadikan surga, menjadikan istri, menjadikan suami sebagai sebab dia masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban? Apa kata Nabi alaihissalam? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi abwabin sya'at atau min ayyi babin sya'at. Ada 4 amal, 4 kebaikan. Kalau dia jaga 4 kebaikan ini oleh wanita, dijaga, wanita muslimah dijaga dengan baik, dia akan dipersilakan masuk ke dalam surga melalui pintu manapun. Dari 8 pintu surga, dia boleh masuk melalui pintu sholat, dia boleh masuk melalui pintu zakat, dia boleh masuk melalui pintu royan, boleh. Kalau bukan karena ini, dia masuk melalui kelebihan amalnya apa? Tapi karena dia menjaga 4, terutama yang 1 yang terakhir, Allah persilakan masuk surga melalui pintu surga manapun. Ini kemuliaan yang luar biasa. Apa itu yang pertama? Menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana menjaga sholat? Menjaga sholat dengan 5 hal. Pertama, dan ini yang banyak gagal, menjaga khusyuknya. Karena dari 100 hanya 1 yang khusyuk. Menjaga khusyuk ini yang pertama Allah katakan menjaga sholat. Lihat surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau kita ingin dikatakan menjaga sholat, yang pertama kita jaga, pastikan sholat kita khusyuk. Bagaimana indikator khusyuk? Kata Ibnu Abbas, kita selalu mengikuti apa yang gerakan sholat kita dan apa yang kita baca. Jadi kita sadar, Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah kita sadar, kita baca surat kita ngerti, kita ruku, kita i'tidal, selalu mengikuti amalan dan bacaan sholat. Kalau sudah tidak mengikuti, sampai mana ini tadi? Rakaat keberapa? Kalau sampai kita rakaat sampai nggak tahu, berarti sholat kita sudah tidak khusyuk. Kalau sampai kita tidak mengetahui sekarang ini sudah rakaat keberapa, berarti sholat kita sudah tidak khusyuk, berarti telah berhasil dicuri oleh syaitan. Berarti khusyuk kita telah dirampas oleh syaitan. Dengan cara apa? Hatta la yadri kam qad shalla. Sehingga dia tidak menyadari berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Direbut dan dirampas khusyuknya. Yang kedua, menjaga sholat, menjaga caranya. Pastikan sholat kita, sholat fardu kita sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Dari takbirnya, dimulai dari wudunya, kemudian doanya, takbirnya, bacaannya semua. Yang ketiga, menjaga sholat fardu dengan cara menjaga waktunya. Upayakan waktu di awal lebih afdal. Tidak di awal tidak apa-apa, di tengah, di akhir, asal jangan terlalu mepet dengan waktu sholat berikutnya. Karena semua itu waktu namanya waktu muassa, waktunya dibolehkan. Bolehkah sholat zuhur jam 2? Boleh. Asalkan jangan asar jam 2:1 baru asar zuhur jam 2. Kalau asar masih jam 3:4, lalu kita sholat zuhur jam 2:30 masih boleh. Itu namanya waktu zuhur di akhir. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, menjaga sholat, menjaga tempatnya. Tempat sholat fardu laki-laki masjid, musola. Tempat sholat fardu perempuan rumah. Boleh sekali-kali wanita ke masjid, tapi lebih sering sholat di rumah. Wallahi kata Aisyah,
menyampaikan hadis dari Nabi alaihissalam, berdasarkan perbuatan Nabi dan anjuran Nabi, sholat wanita di rumah lebih besar pahalanya daripada sholat mereka di Masjidil Haram. Sholat wanita muslimah di rumah mereka lebih besar pahalanya daripada sholat mereka di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram berapa pahalanya? 100.000. Di rumah lebih besar. Terlebih sholatnya di tempat yang lebih tertutup. Makanya kata Nabi, sholat di ruang tamu tidak lebih besar pahalanya daripada sholat di ruang tengah. Sholat di ruang pribadi, di kamar pribadi lebih besar daripada sholat di ruang tengah. Karena wanita sholat di tempat yang lebih tertutup lebih besar pahalanya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir apa? Menjaga sholat. Menjaga dengan sholat sunnah. Karena nggak ada sholat fardu kita yang sempurna. Ada sholat fardu kita yang sempurna? Tidak ada. Maka jaga sholat fardu kita. Karena yang pertama kali Allah tanya nanti di akhirat, sholat kita. Bukan amal yang lain. Pastikan sholat kita menjadi bekal yang sempurna. Dengan kita tutup kekurangan pada sholat fardu dengan sholat-sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah yang kita jadikan sebagai pengawal sholat fardu yang disebut dengan muakkadah? Karena sholat sunnah itu ada muakkadah, ada tidak muakkadah. Yang muakkadah nomor 2-in. Yang kita nomor 1 kan muakkadah. Muakkadah ada 2, ada rawatib, ada tidak rawatib. Yang rawatib 12, ingat itu. Yang muakkadah rawatib 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, berdasarkan hadis Ummu Habibah, hadis Aisyah, hadis Abu Hamid As-Sa'idi, di mana kata Nabi alaihissalam, kata Ummu Habibah, Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang menjaga setiap hari 12 rakaat karena sunnah rawatib, Allah pastikan dia surga. Barang siapa yang menjaga setiap hari 12 rakaat, Allah jaga dia dari api neraka. Bayangkan para jemaah. Barang siapa yang senantiasa menjaga 12 rakaat setiap hari setiap malam, sunnah rawatib muakkadah, Allah siapkan istana di surga. 12. Ustaz, bagaimana kalau saya lagi halangan para jamaah? Wanita yang halangan, sebelum dia halangan, dia selalu rutin ke 12, jangan bersedih. Selama kalian haid, selama seorang wanita haid, pahala rawatibnya terus jalan. Apa kata Nabi alaihissalam? Idza mardul abdu aw safar kutiba lahu ma kana yaqumu sahihan muqima. Seorang yang merutinkan suatu amal, dia rutin rawatib, dia rutin misalnya puasa sunnah, dia rutin dzikir, lalu dia terhalang oleh karena safar atau sakit atau karena halangan haid, nifas, maka pahalanya terjalan. Pahala rawatib terus Allah kasih, walaupun dia haid selama 12 hari, 15 hari, tetap pahala rawatib Allah kasih. Jalan terus. Karena yang membuat dia tidak bisa mengerjakan rawatib karena haid. Makanya di saat Allah beri ke wanita kesempatan ibadah, tidak pada suci, manfaatkan rawatib. Kemudian rawatib, apa sunnah yang muakkadah, ada namanya non rawatib, 3. Yang paling tinggi apa? Witir, tahajud, duha. Dahulukan witir, karena Nabi tidak pernah melakukan witir sama sekali. Sehat, sakit, safar, mukim, selalu beliau kerjakan witir. 2 salat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan, qabliyah subuh dan witir. Safar beliau tetap witir. Makanya Nabi sholat di atas kendaraan itu witir. Sambil naik onta begitu sholat Allahu Akbar. Witir. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Kalau kita yakin tidak bisa tidur, tidak bisa bangun malam, kemungkinan bangun pas subuh, gak bisa witir sebelum subuh, witir sebelum tidur. Upayakan witir sebelum tidur. Kalau kita yakin tidak bisa bangun malam, ya. Kemudian setelah witir tahajud. Minimal 2 rakaat. Waktu tahajud dari ba'da isya sampai akhir malam sebelum subuh. Tapi lebih afdal para jamaah, tahajud dan witir dikerjakan di akhir malam, bukan sebelum tidur. Setelah tahajud minimal 2 rakaat, baru kita rutinkan duha. Ustaz, beda nggak syuruk dengan duha? Sama. Orang yang telah mengerjakan syuruk berarti telah mengerjakan duha. Hanya syarat syuruk beda. Syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu, tapi syaratnya karena akan mendapatkan keutamaan tersendiri dia. Duduk di tempat subuh yang sama,
Duduk, dia tunggu sampai matahari terbit dengan sempurna. Dia tidak beranjak di tempat dia sholat subuh, kecuali karena wudhu, karena batal. Kalau dia tidak batal, duduk di tempat yang sama. Duduk, kalau saya perempuan di rumah, berlaku di rumah. Karena ada yang mengatakan bahwa sholat syuruk hanya berlaku bagi yang sholat di masjid. Itu tidak benar. Karena hak keutamaan itu juga bagi laki-laki, juga bagi perempuan. Jadi syaratnya dia duduk di tempat subuh yang sama, ya, dengan dzikir, dengan baca Quran sampai matahari terbit dengan sempurna, baru dia salat syuruk 2 rakaat. Apa kata Nabi? Baginya pahala umroh, haji sempurna. Jadi orang yang mengerjakan syuruk berarti telah mengerjakan duha. Tapi idealnya duha itu 4 rakaat. Apa kata Nabi? Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, kerjakan duha 4 rakaat. Aku jamin kalian aman. Aku jamin kalian terpenuhi semua hajat kalian. Apa kata Allah? Wahai anak cucu Adam, kerjakan 4 rakaat duha, rutinkan, maka aku akan lindungi kalian dari segala mara bahaya. Makanya orang kalau ingin supaya selamat nih, nggak ada kecelakaan, nggak dicuri, nggak dibegal, salat 2 rakaat. Anak kita pesan, duha 4 rakaat. Salat 4 rakaat. Selain Allah amankan, lindungi kita, juga apa? Aku penuhi seluruh hajatmu sepanjang hari. Seluruh keperluan kita Allah penuhi. Jadi idealnya 4, ya. Nah, itulah cara menjaga salat. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihissalam, ya, menjaga puasa Ramadan. Menjaga puasa Ramadan. Betul-betul dijaga puasanya, bukan hanya puasa menahan lapar, tapi menjaga semua yang diharamkan Allah Rabbul Alamin. Dia puasa Ramadan, dia jaga lisannya, dia jaga hatinya, dia jaga perbuatannya dari maksiat. Sampai kalau dia memang berhalangan, dia tidak puasa karena haid dan nifas, maka setelah Ramadan yang pertama dia lakukan, dia bayar utang dulu. Bukan Syawal dulu. Tapi Ustaz, saya takutnya mumpung masih semangat puasa. Bagaimana kalau Syawal dulu? Para ulama beda pendapat. Kalau masih awal Syawal, silahkan, boleh Syawal dulu. Karena Syawal tidak mungkin dikerjakan di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, nggak mungkin. Ya, tapi lebih afdal kalau memang masih bisa menjaga semangat puasa, utang dulu. Karena kita nggak tahu umur. Tapi kalau dia bilang, boleh nggak saya puasa Syawal dulu? Ya sudah. Tapi dia diupayakan setelah Syawal langsung bayar utang puasa. Ya. Tapi juga dilengkapi, disempurnakan puasa apa? Puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Para jemaah sekalian, tahukah puasa terbaik setelah Ramadan? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Ya, kemudian apa lagi? Puasa terbaik setelah Arafah. Puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 8. Karena Nabi alaihi salam mengatakan, "Ma min ayyamil 'amalu shalih fihinna khairu habbu ilallah min ayyamidil 'ashr." Tidak ada amal yang lebih baik dan lebih Allah cintai daripada amal kebaikan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Puncaknya hari Arafah. Puncaknya hari Arafah. Kemudian apa lagi? Puasa sunnah terbaik. Puasa Asyura, 10 Muharram. Asyura 10 Muharram. Dan Nabi alaihissalam memberikan anjuran secara khususnya kepada kaum wanita, puasa yang perlu dirutinkan, dijaga, itu puasa Ayyamul Bid. Apa manfaat puasa Ayyamul Bid bagi kita yang punya hati yang keras, watak keras? Kata Nabi, puasa Ayyamul Bid dapat melunakkan hati, melembutkan hati. Ada 2 amal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melembutkan hati. Yang pertama, rajin puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu kapan? Tiap bulan 13, 14, 15. Ayyamul Bid. Insya Allah kalau kita mengerjakannya ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, efeknya luar biasa. Dapat membuat hati lebih lembut, lebih tenang. Yang kedua, menyantuni anak yatim yang belum balik. Ingat, kalau sudah balik bukan yatim. Kalau kita menyantuni anak yatim yang tidak punya bapak tapi umurnya sudah balik, bukan yatim, namanya miskin.
Yatim syaratnya belum balik. Ya, karena seringkali kita mengundang anak panti asuhan, lah ini udah pada haid semua ini. Lah ini udah pada pipi basah, kamu berapa umurnya? 17 tahun. Ini bukan yatim. Yatim itu harus dibawa umur balik. Lalu kita santuni, lalu kita usap kepalanya. Ini kata Nabi dapat melunakkan hati. Lebih lembut, lebih tenang jiwa kita. Ya, jadi itu tadi, menjaga puasa. Bagaimana Ustaz dengan puasa Senin Kamis, puasa Daud? Puasa Senin Kamis. Antara Daud dengan Senin Kamis lebih afdal Daud. Karena Nabi Alaihi mengatakan, "Ahabbus siyami ilallah siyami Daud." Puasa yang paling Allah cintai puasa Daud. Jadi kalau kita boleh memilih, pilih mana? Senin Kamis atau puasa Daud? Puasa Daud. Karena dia lebih tinggi daripada puasa Senin Kamis. Dan Nabi Alaihi ditanya, kenapa saya sering puasa Senin Kamis? Karena pada saat itu amal dilaporkan ke Allah. Hari Senin dilaporkan amalan kita ke Allah, hari Kamis juga dilaporkan. Dan saya berharap ketika setiap amalan saya dilaporkan dalam keadaan puasa. Itu alasan Nabi puasa Senin Kamis. Jadi tidak mengapa kalau orang hanya Senin aja, Kamis aja nggak apa-apa. Karena alasan Nabi apa? Karena saat itu Senin dan Kamis laporan amal kita disodorkan kepada Allah. Tapi di antara puasa ini, antara Senin, Kamis dan puasa Daud, lebih afdal puasa Daud. Jaga puasa itu untuk mengawal puasa Ramadan kita. Apalagi kemudian yang membuat wanita dekat kepada surga, yaitu kata Nabi alaihissalam, menjaga kehormatannya. Seberat-beratnya ujian, ujian syahwat bagi seorang wanita, tetap dia jaga kehormatannya. Misal dia dizalimi oleh suaminya, tidak pernah diberi nafkah batin, dia sabar betul. Selama dia masih ingin mempertahankan rumah tangga, dia sabar. Walaupun dia tidak diberi nafkah batin, meskipun dia punya hak untuk menggugat. Yang penting seorang wanita jangan sampai berzina. Jangan sampai memberikan kehormatannya kecuali kepada suaminya. Nah, yang terakhir kata Nabi, yang membuat wanita masuk ke dalam surga karena dia memuliakan suaminya. Bagaimana seorang wanita memuliakan suaminya? Bagaimana istri memuliakan suaminya? Nabi menyebut tiga hal utama yang dengannya wanita dikategorikan sebagai istri yang memuliakan suami. Yang pertama, perhatikan, selalu menyenangkan setiap dilihat oleh suami. Selalu menyenangkan setiap dipandang oleh suami. Idza ra'aitaha saratka. Setiap dipandang oleh suami selalu menyenangkan. Jangankan maaf ibu berkata kasar, memaki-maki suami, memari. Suami dalam keadaan apapun istri keadaannya, setiap suami lihat dia nggak berani tuh buang muka, cemberut, cuek, selalu senyum. Ini istri yang muliakan suami. Bisa diterapkan para jemaah. Jadi dalam keadaan marah sekalipun, kesel banget tuh suami. Senyumnya ikhlas karena Allah, jangan karena suami, kesel bawaannya nanti. Senyum, lihat, pertama memuliakan suami, selalu enak dipandang oleh suami, selalu menyenangkan. Idza ra'aitaha saratka. Setiap kamu melihatnya, memandangnya, selalu menyenangkan. Itu paling rendah itu. Tidak berani melotot, apa? Gak ada. Betul-betul menyenangkan. Setiap dipandang suami dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan lagi berantem, tetap menyenangkan setiap dipandang oleh suami. Yang kedua, batasan memuliakan suami. Ya, apa itu batasan? Selalu mentaati suami, nurut sama suami, selama suami tidak menyuruh maksiat. Selalu patuh sama suami, tidak pernah membantah, tidak pernah menjawab, tidak pernah menyangga, selalu mengatakan sami'na wa ata'na.
Selalu mengatakan, iya bang, iya. Coba ambilkan air, baik. Coba kamu pijitin, iya. Coba kamu ambil pakaian di atas, iya. Saya baca bu, kamu yang bikin, yang masak. Kan ada mbak, enggak, saya maunya kamu yang masak hari ini. Baik. Setiap disuruh suami selalu patuh. Selama suami tidak menyuruh maksiat. Ini batasan kemuliaan yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi alaihissalam, wanita yang memuliakan suami. Dan ingat tuh, tiga inilah yang membuat wanita dekat dari surga. Dan dia dimasukkan ke surga melalui pintu manapun, silakan masuk. Karena tiga tadi, dia memuliakan suami. Yang ketiga apa? Menjaga rahasia suami, hartanya, dan anaknya. Menjaga rahasia suami, dia tidak berani bongkar aib. Karena Allah. Padahal aibnya banyak, tapi dia tahan. Dia tidak pernah ungkap ke infotainment, nggak pernah. Dia tidak pernah buka kepada tetangga, teman. Suami kamu gimana sih? Alhamdulillah. Dalam hati, gimana suami kamu? Kayaknya baik-baik aja, bahagia. Alhamdulillah. Waduh, suami saya baik tuh. Tapi padahal keburukannya luar biasa. Tapi dia sabar. Dia tidak pernah bongkar. Boleh nggak sih Ustaz, saya bongkar aib suami? Masa nggak boleh tutup terus? Boleh kalau mau konsultasi. Tapi sekedar sharing haram hukumnya. Karena pada asalnya aib ditutup. Apalagi aib suami. Boleh gak kita umbar aib orang tua? Mengumbar aib orang tua haram, mengumbar aib suami lebih haram. Lebih besar dosanya. Aib suami gak boleh. Boleh kita ceritakan kalau ingin mencari solusi. Tapi kepada orang yang menjadi tempat kita konsultasi. Misalnya kita konsultasi ke Ustadz. Ustadz mohon izin, mau konsultasi. Oh baik bu, silakan. Gimana bu, apa masalahnya? Gini Ustadz ya, tapi nggak jadi dia. Kenapa? Karena aib suami saya nggak mau saya bongkar. Ya udah kalau gitu ibu selesaikan sendiri bu, masalah ibu. Mau konsultasi nggak mau cerita kekurangannya apa suami. Tapi kan bukannya nggak boleh Ustadz bongkar aib. Ibu datang ke saya mau konsultasi. Boleh. Lihat istri Abu Sofyan datang, ya Rasulullah, suami saya pelit. Aib gak itu? Dia tidak pernah memberi uang kepada kami, istri dan anaknya, pelit sekali. Apa kata Nabi? Ambil uangnya diam-diam. Tapi sesuai kebutuhan. Khudhi ma yakfiki wa auladik. Ambil diam-diam, tapi yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan anak-anakmu. Kalau wanita sekarang kan enggak. Tapi yang di sini enggak lah. Ambil ATM, lalu saldonya kok sekian berapa? Ya kebutuhannya buat apa? Beli tas, beli ini. Jadi ambil, kalau kita punya suami pelit, kata Nabi, ambil uang yang sesuai kebutuhanmu dan anakmu. Dan dia menyebut aibnya, pelit. Ya, jaga rahasia. Yang kedua, jaga anak. Dengan cara apa? Jaga akhlaknya. Jaga agamanya, jaga akidahnya, jaga akhlaknya. Jangan hanya kasih makan, jangan hanya kasih makan enak, anak itu. Anak soleh adalah anak yang cinta dan takut pada Allah. Sebelum dia cinta Allah, sebelum dia takut Allah, dia belum soleh. Wallahi anak soleh investasi akhirat terbaik. Orang meninggal, dia udah gak bisa lagi nyumbang, gak bisa bangun masjid, nggak bisa berbuat baik, sholat, nggak bisa. Tapi ketika anak angkat tangan, wallahi kata Nabi alaihissalam, ada orang tua di depan surga, lalu kalau Allah masuk, padahal jatahnya surga paling rendah. Setelah dia melihat, ya Allah, ini megah sekali, padahal surganya paling rendah. Kata Allah, bukan, ini bukan jatah kamu, naik lagi kamu. Naik lagi Allah, naik lagi. Setelah naik surga yang tertinggi atau yang nomor tingkatan kedua, kata Allah, naik lagi kamu, naik lagi. Ya Allah, ya Allah. Lalu dia bertanya orang tua itu, ya Allah, apakah ini karena amalan saya? Bukan. Sebetulnya jatahmu karena amalanmu surga yang paling rendah. Lalu apa yang membuat engkau menaikkan derajat surga yang lebih mewah lagi? Selama ini anakmu mendoakanmu. Jadi yang membuat derajatmu naik karena doa anakmu. Siapa anak yang suka mendoakan? Yang cinta Allah dan takut pada Allah. Makanya para jemaah, jangan hanya kasih anak fasilitas.
Kasih mereka hal yang membuat mereka cinta dan takut Allah Jalla wa'ala. Kalau orang tua sudah tua renta, mereka sayang, dijaga, dirawat betul. Betul-betul dia sayang, karena dia menyayangi orang tua karena Allah Jalla wa'ala. Ketika dia sakit, dia nggak mikir anak orang tua cepat meninggal supaya dapat waris. Dia doakan, ya Allah panjang umur, sehatkan usia, sehatkan ibu saya, bapak saya, doa terus. Dan kalau meninggal tidak usah disuruh, nggak ada istilah ribut karena waris, nggak ada. Bahkan dia berpikir, buat apa sih harta kan mau mati, udah cukup saya dari suami, cukup. Yang menjadi hak waris saya mau buat masjid deh buat bapak ibu. Nggak apa-apa, walaupun miliaran, nggak ada, saya nggak mikir. Kasihan mereka nggak dapat pahala lagi. Saya berniat, ya Allah dapat waris, udah berapa jatah saya mau wakafin buat bapak ibu saya. Lihat, dia nggak mikir. Lihat, cinta dan takut Allah Jalla wa'ala. Jadi seorang wanita selama berumah tangga, jaga rahasia suami, jaga anak, mendidiknya. Kenapa? Para jamaah, kesolehan anak lebih besar ditentukan oleh ibu. Makanya syair mengatakan, seorang penyair, al-ummu madrasatul ula idza a'adatta jaydal tayyibul araq. Ibu itu sekolah anak pertama. Sekolah anak pertama. Kalau ibunya solehah, kata seorang penyair itu, berarti engkau telah menyiapkan generasi masa depan yang gemilang. Yang bentuk ibu itu anak. Bagaimana ibu, begitulah anak. Coba lihat pembahasan para ulama tentang kiat-kiat memilih anak yang soleh. Pasti disebut diantaranya istri yang soleh. Istri yang soleh. Coba lihat kenapa Nabi alaihissalam ketika beliau butuh ASI. Baca sejarah Nabi alaihissalam. Padahal banyak wanita datang ke Abdul Muttalib. Saya siap, saya punya ASI banyak. Kenapa beliau tidak pilih wanita Quraisy? Kenapa beliau pilih wanita kampung Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad yang jauh dari Mekah? Padahal banyak wanita, dia lihat upahnya gede. Banyak wanita menjorokan, ya Abdul Muttalib, saya siap, kami punya ASI, saya punya ASI banyak. Ditolak oleh Abdul Muttalib. Dia cari wanita solehah karena pengaruh ASI itu dalam jiwa dan hati anak itu besar. Apalagi itu ibu susuan, apalagi ibu kandung. Makanya kata Allah ahli sejarah, kenapa sampai Nabi dipilihkan Halimah Sa'diyah? Karena Halimah Sa'diyah wanita polos, wanita pemalu, wanita solehah. Sehingga asinya akan menularkan kesolehan kepada Rasulullah SAW. Jangan main-main para jemaah. Betul-betul kesolehan itu menular. Ya, makanya anak itu cerminan orang tua. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum biiman. Apa yang membuat anak soleh? Di antaranya apa? Pertama, doa. Sebab terbaik membuat anak soleh dan solehah doa. Makanya Allah suguhkan lebih dari 7 ayat. Semuanya doa, minta anak soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Lihat, lebih dari 7. Semuanya doa minta anak soleh. Apa kata ulama? Berarti sebab terbaik memiliki anak soleh, berhasil dalam mendidik anak, doa. Terutama doa ibu. Makanya kata Nabi alaihissalam, doa yang tidak tertolak, doa seorang ibu. Apalagi anak laki-laki para jemaah. Kalau ibu punya anak laki-laki, kekuatan mereka di ibu. Anak ini tadinya tidak konsen belajar, jangan bikin dia putus patah hati. Belajar nak, ibu doakan. Yang tadinya tidak konsentrasi belajar, bisa belajar dengan konsentrasi berkat doa ibu. Tadinya dia tidak bisa bersaing di kelas, tenang nak, jangan minder, jangan putus asa, ibu doakan. Tadinya dia susah menghafal Quran, bahkan baca Quran pun menangis dia, gak bisa. Tenang nak, kamu sungguh-sungguh, ibu doakan. Wallahi, sesuatu hal yang mustahil menjadi mungkin dengan doa ibu. Banyak anak laki-laki yang mengakui dia menjadi kuat, menjadi unggul karena doa ibunya. Di belakang ada doa ibu. Doa ibu itu luar biasa. Jangan sia-siakan para jemaah. Kalau Anda seorang wanita yang menjadi ibu, punya anak laki-laki, gunakan.
senjata yang menembus langit sampai ke Arsyur Rahman. Ya Allah, minta, insya Allah anak ini rumah tangganya sakinah, anak ini soleh, sukses dunia, sukses akhirat, berkat doa ibu. Jangan disia-siakan. Kemudian menjaga anak dari suami, menjaga akhlak, pengawasan ketat terhadap akhlak, perilakunya. Bagaimana mengawasi akhlak? Pertama, didik anak bermanfaat bagi orang. Karena akhlak baik itu 4. Bermanfaat bagi orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, murah senyum, dan tidak pernah dendam, pemaaf. Ibu wajib mendidik anak. Yang pertama, kamu harus bermanfaat, jangan egois. Ketika kita lihat anak kita pelit, tegur. Jangan egois, jangan pelit jadi orang. Bagaimana kamu jadi orang yang bermanfaat kalau kamu belajar untuk berbagi dengan saudara, belajar berbagi kepada teman. Puncak akhlak itu berbagi. Makanya kata Nabi alaihissalam, khairukum anfaqukum linnas, manusia terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu akhlak. Egois, mikir diri sendiri, tidak mikir orang lain, dia tidak berakhlak. Yang kedua, tidak pernah menyakiti siapapun. Kalau anak kita mengumpat temannya, menghina, nggak boleh. Bisa jadi dia lebih dari kamu. Dia miskin, mah. Dia bego, nggak boleh. Sekarang dia bego, besok jadi dia lebih pintar dari kamu. Segala sesuatu di akhir, bukan di awal. Banyak para jemaah, teman-teman SD-nya dulu di bawah dia rankingnya. Tapi setelah SMA dia ternyata lebih unggul. Yang pinter, yang ranking malah nggak jadi apa-apa. Dilihat di akhir, segala sesuatu di akhir. Kamu jangan suka menghina. Orang tua, ibu harus marah kalau sampai anak kita menghina orang lain, menyakiti orang lain, mukul, mengumpat, tendang, marah kita. Kemudian apa lagi? Murah senyum. Contohkan ibu, orang tua bercontoh senyum. Karena anak itu melihat, kok ibu jarang senyum sama orang. Dia lihat. Makanya kata Rasulullah SAW, tabassum fi wajhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu ibadah. Yang ketiga, tidak mudah marah, tidak pernah dendam, memaafkan. 4 ini ada pada diri anak kita, sudah berarti istri berhasil menjaga anak suaminya. Kemudian menjaga harta, jangan gunakan harta suami seenaknya. Harus izin setiap kali menggunakan harta suami, baik izin secara khusus maupun izin secara umum. Ya, baik. Kemudian berikutnya para jemaah sekalian, ada amal lain, ya, yang perlu diamalkan oleh seorang wanita yang ingin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mendidik kalau diberi anak perempuan. Apalagi jumlahnya 3 orang lebih. Mendidik anak perempuan, menjaga mereka sehingga menjadi anak yang salihah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu 3 banat yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahu jannah. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu melindungi mereka, mencukupi kebutuhan mereka, ya, mencukupi kebutuhan mereka, kemudian menyayangi mereka, mendidik mereka dengan baik, maka wanita itu kata Nabi pasti surga. Siapa yang punya 3 anak perempuan, dijaga dengan baik kehormatannya, agamanya, dicurahkan kasih sayang kepada mereka, dipenuhi segala kebutuhannya, dirawat, diasuh, dibesarkan, dijaga betul sampai dilepas kepada suami yang soleh, laki-laki yang soleh, maka kalau ibu ini meninggal pasti surga kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa lagi? Yaitu yang membuat wanita masuk surga, suka berinfak. Sampai infaknya tidak diketahui oleh suami. Kalau itu uangnya sendiri. Kalau memang idealnya bisa saja izin sama suami walaupun uang sendiri.
Tapi wanita yang suka berinfak dekat dari surga. Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah seorang wanita yang suka berinfak. Seorang wanita yang suka berinfak. Apa kata Nabi alaihi salam kepada Asma? Ya Asma, abdarakallahu binitaqika hadza nitaqaini fil jannah. Ya Asma, karena kamu suka berinfak, Allah gantikan apa yang telah kamu keluarkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan apa yang membuat wanita masuk surga? Yaitu banyak beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Lisannya selalu istighfar. Tidak ada kata jorok, kata kasar. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Apa kata Nabi alaihi salam? Kata Nabi SAW, ya, siapa yang selalu membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya, siapa yang membacanya di pagi hari dan yakin, lalu dia meninggal di sore hari, pasti husnul khotimah dan pasti masuk surga. Dan barang siapa yang membacanya di petang, ya, di malam hari, di awal malam dengan yakin, maka kalau dia meninggal di pagi hari, pasti dia meninggal husnul khotimah dan dia pasti dapat mendapatkan surga. Jadi intinya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, subhanallah, terutama memperbanyak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi alaihissalam berkata, saya bertemu Ibrahim waktu Isra, malam Isra. Lalu kata beliau, ya, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Lihat, Nabi nitip salam, Nabi Ibrahim nitip salam kepada beliau untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Ibrahim? Akhbirhum, tolong sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu tibatut turba, pasirnya wangi. Ya, lihat, tibatut turba, pasirnya wangi. Aidbatul ilma, airnya itu sangat segar, airnya jernih, sangat menyegarkan. Wa anhaqi'an, ya, dan tanahnya itu, ya, tanahnya itu bisa meresap dan juga bisa menampung. Kemudian apa kata Nabi? Dan pohonnya, pohon surga itu apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian apa lagi yang mendekatkan wanita kepada surga? Yang membuat wanita dekat kepada surga, suka membantu orang susah, suka membantu orang yang mengalami kesulitan di dunia. Kata Nabi alaihi salam, ya, man nafas al mu'min qurbah nafasallahu anhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang suka mengatasi kesulitan saudaranya, suka membantu mengatasi kesulitan orang lain, maka Allah Jalla wa ala akan membantunya mengatasi kesulitan pada hari kiamat. Sebab lain yang menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di dalam doanya meminta surga secara khusus. Kata Nabi alaihi salam, siapa yang meminta surga 4 kali, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga, maka surga berkata, aku rindu kepada orang ini. Mintanya 4 kali. Ya Allah, aku minta surga. Aku minta surga Firdaus. Aku minta surga Firdaus. Aku minta surga Firdaus. Maka surga rindu kepada orang yang berdoa setiap hari, aku minta surga Firdaus 4 kali. Lalu kata Nabi alaihissalam, siapa yang berlindung kepada Allah di neraka 4 kali, ya Allah ajiri minan nar, lindungi aku dari api neraka, lindungi aku dari api neraka, lindungi aku dari api neraka, lindungi api neraka. Kata neraka, ya Allah jangan sampai orang itu masuk ke dalamku.
Neraka bilang, aku tidak rela orang itu yang doa, Allahumma ajirni minan nar, lindungi aku dari azab neraka. Aku tidak rela dia masuk ke dalam neraka. Rela. Jadi neraka tidak rela. Jadi banyak berdoa berapa kali? 4 kali. Minta surga 4 kali, minta terlindung dari api neraka 4 kali. Kemudian apa lagi? Ikhlas, tauhid. Selalu beramal karena Allah. Jaga tauhid. Apa yang merusak tauhid? Ramalan. Tidak kenal syirik. Tidak mengenal makam keramat. Tidak mengenal syirik. Tidak mengenal syirik. Semuanya dikaitkan bahwa keberuntungan karena taat kepada Allah. Yang membuat seorang sial adalah karena maksiat kepada Allah. Nggak ada kaitan dengan tanggal, nggak ada kaitannya dengan udara, nggak ada kaitannya dengan arah, tidak. Semuanya karena taat pada Allah kalau kita beruntung. Yang membuat kita sial, celaka adalah karena maksiat kita kepada Allah. Betul-betul dia jaga tauhidnya. Kemudian apalagi yang membuat wanita dekat dari surga? Yang membuat wanita dekat dengan surga dari surga adalah suka berpuasa. Apa kata Nabi alaihissalam? Wanita yang suka berpuasa pasti surga. Wanita yang suka berpuasa. Para jamaah sekalian, puasa salah satu amal. Ada 2 amal yang mendekatkan kita kepada ikhlas. Karena ulama dikatakan oleh Imam Mubarakkafi rahimahullahu taala, ada 2 amal yang mendekatkan kita kepada ikhlas. Tadi kalau ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Bagaimana kita ikhlas? 2 amal yang membuat kita semakin ikhlas apa? Yang pertama, banyak doa kepada Allah. Jadi jangan banyak curhat. Orang yang banyak curhat kepada manusia, dia akan lemah ikhlasnya. Yang membuat dia semakin ikhlas adalah banyak berdoa kepada Allah. Makanya Nabi tidak pernah curhat kepada manusia. Sehingga ikhlas mereka kuat. Ikhlas mereka tidak diragukan. Kenapa mereka kuat ikhlasnya? Karena mereka senantiasa berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yang kedua, yang mendekatkan kita pada ikhlas, rajin puasa. Seorang wanita yang suka puasa, insya Allah orientasinya akhirat. Yang masih kuat dunianya, masih mikirkan tentang kontrakan sekian pintu, apartemen, rumah megah, semuanya duniawi, rajin puasa. Dia meredam syahwat. Dia akan lebih banyak ingat mati. Orientasinya akhirat, udahlah. Dunia gak ada habisnya. Kalau ada rezeki saya mau bangun pesantren, saya mau ini, saya mau ini. Apa yang membuat kita berubah haluan? Banyak puasa. 2 amal yang mendekatkan seorang muslimah kepada ikhlas. Banyak berdoa kepada Allah dan suka berpuasa. Apalagi amal yang mendekatkan seorang wanita kepada surga, yaitu kata Nabi alaihissalam, berbakti kepada orang tua. Kalau punya ibu, punya ayah masih hidup, izin sama suami. Beri kesempatan seorang wanita bisa berbakti pada ibunya. Minimal bisa berbagi dengan saudara yang lain. Minimal mendoakan. Ya, sangat beruntung seorang wanita ketika memiliki suami yang mendukung istrinya berbakti sama ibunya, berbakti sama ayahnya. Kata Nabi alaihissalam, orang tua itu berada di tengah pintu surga. Siapa yang memuliakan orang tuanya, berbakti orang tua, maka dia pasti surga. Kata Nabi alaihissalam, saya pernah masuk surga. Fasami'tu fihi qira'ah, saya mendengar ada bacaan. Kayak ada bacaan Al-Quran, lantun Al-Quran. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Faqultu man hadha? Itu suara bacaan siapa? Kata Jibril, Harithah binti Nu'man. Itu namanya, itu Harithah, itu suara Harithah bin Nu'man. Kok suaranya sampai ke surga? Orangnya belum di surga. Suaranya sudah sampai di surga, orangnya masih di dunia. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa kok dia bisa? Orangnya masih di dunia, tapi suaranya sudah sampai surga. Kadzalikal bir. Karena dia seorang anak yang berbakti sama orang tua. Karena anak ini, Harithah adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian
Yang berikutnya adalah pengakuan manusia bahwa mereka menilai kita baik. Penilaian itu bukan dari diri kita. Wala uzaki 'alallahi ahada. Ketika orang menganggap kita baik, insya Allah dekat dari surga. Makanya di akhir ayat, atau kita sakit, kita evaluasi, tanya, apa kekurangan saya? Tanya sama tetangga, tanya sama saudara. Kalau ada salah, maafkan saya ya. Gitu. Apa kekurangan saya? Maafkan saya. Sebutkan kekurangan saya. Mudah-mudahan dimaafkan Allah. Jadi kita minta persaksian mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, khatabana Rasulullah pernah memberikan khutbah. Kemudian kata Nabi, "Yushik an ta'rif al-jannah min ahli nar." Kalian tahu pasti siapa yang jadi penghuni surga dari penghuni neraka. Ya Rasulullah, apa tandanya? Kalau dia akan menghuni surga, kalau dia calon penghuni surga, kata Nabi, "Wathana na'rifu bitsa'il hasan." Ketika orang memuji, ibu tuh baik, ya Allah baik. Sama orang tuh nggak pernah dengki, sama orang tuh baik, suka berbagi, murah senyum, nggak pernah ngomongin orang, tidak pernah. Ketika orang mengakui kebaikan, ini tanda selama yang memuji wanita muslimah. Wanita muslimah, mukminah, lalu dia katakan, ya Allah, ibu itu baik. Semakin banyak wanita muslimah yang mengakui ibu itu baik, surga. Kenapa ya Rasulullah begitu? Nabi SAW menjawab, antum syuhada Allah. Allah telah jadikan orang muslim itu saksi bagi Allah di bumi. Allah telah jadikan muslim-muslimah itu saksi Allah di bumi. Kalau saksinya Allah sudah mengatakan itu orang baik, maka dia dekat dari surga. Makanya para jamaah, kalau kita punya kekurangan, upayakan kurangannya hanya terkait dengan hak Allah. Jangan sampai kekurangan kita terkait dengan hak manusia. Karena hak manusia akan kita bawa mati. Tidak selesai dengan minta maaf, tidak selesai dengan taubat pada Allah Jalla wa'ala. Pernah dengar hadis muflis? Hadis orang yang bangkrut. Kata Nabi alaihissalam, hadis orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya uang selama dia hidup, orang yang jatuh bangkrut, tidak. Dia bawa, ketika dia meninggal, bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji plus, pahala infak, pahala bangun masjid, pahala, semua pahala. Sampai dia melewati semua proses di akhirat, sampai dia, ya, ketika dia telah berhasil melintasi sirat, dia sudah lewat sirat, dia berdiri di atas, ya, ujungnya setelah sirat, lalu dia tinggal melangkah ke surga, kata Allah, stop, tunggu. Ya Allah, itu depan pintu surga. Kamu tidak bisa langsung. Ada sangkut paut kamu sama orang. Sangkut paut apa ya Allah? Baik. Saya akan datangkan orang-orang yang menuntut keadilan. Datang tuh. Mantan pembantu. Kok kamu? Bu, maaf. Ya Allah, saya sakit hati sama ibu. Dulu waktu saya kerja sama dia, dia maki-maki saya. Karena waktu saya masak, saya gosong masaknya. Saya sakit hati, ya Allah. Saya nggak maafkan dia. Lalu apa? Kamu mau? Kamu maki dia? Tidak ya Allah, saya nggak butuh. Saya nggak mau maki dia. Lalu apa yang nggak mau? Saya mau pahala sholatnya diambil, seluruh pahala sholatnya, Pak. Dari awal dia sholat sampai akhir diambil pahalanya. Karena ada mantan pembantunya sakit hati dan dia tidak maafkan. Dan dia tidak maafkan karena ibu majikannya tidak minta maaf juga. Karena perjamaah, kalau kita pernah menyakiti, yang wajib meminta maaf. Tidak wajib mendapatkan maaf. Kalau mereka tidak maafkan, insya Allah selesai. Tapi kalau kita tidak minta maaf, urusannya panjang sampai akhirat. Dan si pembantu ini, dia tidak dimintai maaf oleh si ibu ini. Kata dia, ya Allah, saya minta pahala sholatnya. Kok pahala sholatnya diambil semua? Diambil semua. Datang lagi mantan supir, ya Allah, dulu saya waktu nyasar dimaki-maki sama dia. Lalu apa yang kamu? Ya Allah, pahala zakatnya diambil, pahala semuanya. Sampai datang orang-orang yang terzalimi, ambil pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, habis. Sementara yang nuntut masih antri. Lalu apa kata mereka? Ya Allah, apa yang saya tuntut dari orang ini? Dia nggak punya pahala lagi. Apa kata Allah? Lalu dosa-dosa orang yang nuntut dilemparkan ke orang ini. Akhirnya harusnya masuk surga, nggak jadi, masuk neraka dulu. Menanggung dosa orang yang pernah dizalimi selama hidup. Makanya para jemaah, kalau kita punya kesalahan yang mungkin lalai dalam sholat, kesalahan yang mungkin mohon maaf terkait dengan hak Allah Jalla wa'ala,
Jangan sampai keburukan kita sifatnya mendolimi orang. Biarkan mereka menilai kita baik. Ya mungkin kita maaf, diam-diam bermaksiat, orang nggak tahu. Ini kalau memang kita khilaf ya, kan manusia nggak ada yang sempurna. Tapi jangan sampai bermasalah sama orang. Rajin sholat, rajin ngaji, tapi mulutnya sering ngomongin orang. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, tapi suka nipu sama orang. Bisnis tas nggak dibayar, dikasih modal dihabisin uangnya. Bohong kalau janji. Hati-hati para jemaah. Kalau sampai kita mati seperti itu, dan banyak orang mengatakan, ini pembuang, penipu, wanita pembohong, ini laki-laki penipu, habis. Tanda orang dekat dari surga, tanda bahwa dia seorang dekat dari surga adalah ketika dia meninggal dunia, semua orang mengakui, ya Allah, semua orang menangis. Ya Allah, ini ibu, orang ini baik, ya Allah, ya Allah. Ketika kita kehilangan seseorang yang meninggal dunia, padahal kita tidak begitu dekat, berarti dia dekat dari surga. Makanya para jemaah, apa yang kita lakukan selama di dunia? Jangan bermasalah dengan siapapun. Jaga lisan, jaga tangan. Jangan suka menyinggung seorang melalui status. Jangan suka, ingat, kata Nabi, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dia orang baik. Al-muslim, man saliman muslimun min lisani wa yadihi. Orang Islam yang baik, yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Jaga lisan, jaga tangan. Kemudian apa? Pertahankan itu sampai akhir hayat. Pertahankan. Mungkin kadang-kadang kita malas melaksanakan kewajiban, lalai, ada salahnya dalam sholat, ada kekeliruan, ada kelemahan pada puasa, Ramadan. Itu hak Allah. Insya Allah Allah maafkan. Cenderung Allah maafkan. Tapi manusia tidak semua maafkan. Yang penting bagi kita adalah jaga kesan baik. Jaga kesan baik kita di mata orang. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, Muslim di bumi adalah saksi Allah. Allah mandatkan sebagai saksi Allah di bumi. Kalau mereka pada saat meninggal memuji kita, sudah kita dekat dari surga. Sampai orang lihat. Makanya kata ulama, kalau mau lihat orang itu soleh, melihat wanita itu solehah atau laki soleh, lihat di saat dia meninggal. Kalau semua orang datang, beribu-ribu orang datang, menyolati, berebut angkat jenazahnya, berarti dia dekat dari surga. Tapi kalau ada yang meninggal, telah meninggal dunia, fulan dan binti fulan, alhamdulillah. Alamat neraka itu. Makanya kita, ya Allah, kalau ada orang meninggal, berbondong-bondong orang, sampai datang bertakziah, ya kan, rebutan sholat sampai berapa baris, berapa sop untuk rebutan menyolati kita. Insya Allah orang yang seperti itu aman dari adab kubur. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita menjadi orang yang baik, sehingga semua orang bisa menilai kita menjadi yang baik. Dan semoga kebaikan kita karena Allah, bukan karena gimmick, bukan karena kepura-puraan. Semoga Allah jadikan kita orang yang semakin bertambah umur kita, semakin baik amalan kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang Allah ridhai. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang mendekatkan seorang wanita kepada surga, lembut, sifatnya lembut, fleksibel, mudah, nggak ribet, lain, sahal, dekat sama manusia, suka membantu orang. 3, wanita yang dekat dari surga kata Rasulullah lembut, mudah, selalu mudah dalam urusan. Ya udah, mudah mengalah, mudah, orangnya mudah. Yang 3, dekat sama manusia, suka membantu orang lain. Suka membantu orang lain. Qorib, lain, sahal, qorib. Lembut, ya. Kemudian fleksibel, mudah. Kemudian dekat sama manusia, suka membantu mereka. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebab-sebab wanita dekat dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala maafkan segala kesalahan kita dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Ini kita tutup atau ada tanya jawab? Nggak ada tanya jawab ya? Ya, silakan Bu. Apabila apa Bu? Mengabarkan, misalnya saya memberitahu si A itu bercerai gitu. Terus misalnya nanti apa yang nggak tahu kita. Si A kenapa Bu? Si A bercerai. Oh bercerai. Atau si A menikah itu dia kawin lagi, misalnya orang udah menikah. Itu termasuk juga apa tidak? Yang kedua, apabila kita telah mendolimi orang, kita ingin meminta maaf, tidak ketemu orangnya jauh itu misalnya dari kota lain itu tidak ketemu, apakah kita bisa dengan cara mendoakan orang tersebut? Baik. Pertanyaan bagus. Pertanyaan pertama, apakah termasuk ghibah kalau kita bicara menyabarkan ke orang lain bahwa si fulana itu cerai, atau si ibu ini telah menikah lagi, atau suaminya nikah lagi misalnya? Apakah itu termasuk ghibah yang haram? Nabi alaihissalam memberi batasan ghibah. Apa itu? Kata Nabi alaihissalam, dzikruka akhaka bima yakrah. Pertama, kata Nabi, ghibah berlaku bagi muslim. Kalau kita ngomongin kejelekan non muslim, bukan ghibah. Jadi tetangga kita misalnya kafir misalnya, itu perempuan udah tua, banyak gaya lagi, kita ngomongin, bukan ghibah, nggak haram. Para jamaah sekalian, ghibah hanya berlaku pada muslim. Karena Rasulullah katakan, dzikruka akhaka, kamu menyebut kejelekan saudaramu. Jadi kalau kita nyebut kejelekan saudara muslim, ghibah. Kalau tidak, kalau bukan muslim, tidak ghibah. Nggak ada dosa ghibah. Tapi jangan keras-keras sampai kedengeran. Ribut urusannya. Ini udah tua, banyak tingkah lagi. Dengar dia, hei ngomong apa kamu? Ngomongnya pelan aja. Gitu. Yang kedua, kalau berlaku pada muslim, hanya pada muslim, yang kedua apa? Kapan disebut ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah, membicarakan saudaramu yang tidak dia suka. Jadi satu orang beda, misalnya kita cerita, kabarin ke teman-teman, tahu nggak suami ibu fulan itu nikah lagi loh. Kalau si ibu ini tahu, kira-kira marah apa nggak? Suaminya nikah lagi lalu kita sebar, marah nggak Bu? Ibu jawab, itu berarti ghibah. Tapi ada yang senang. Misalnya kita tahu teman kita, saya tuh pengen nyari suami, nyari istri buat suami saya. Yang bener kamu, bener. Kalau ada tuh suami saya tuh soleh banget. Saya nggak mau suami saya itu cuma satu istrinya. Dia menyariin. Dia nikah lagi suaminya. Kita kabarin. Tahu nggak ibu itu yang selama ini pengen ngasih istri lagi ke suaminya. Ternyata suaminya dinikahkan melalui istrinya yang nyariin. Lalu apa itu ghibah? Tidak. Jadi berubah-ubah dari orang ke orang. Kata Nabi alaihissalam, dzikruka bima yakrah, membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia suka. Yang tidak dia suka. Seperti itu. Jadi berbeda dari satu orang ke orang lain. Makanya lebih aman apa? Gak usah ngomongin. Mendingan diem. Mendingan wanita banyak berzikir. Mendingan diem. Ngapain ngabarin? Terus gak ada kerjaan aja. Si fulan cerai, si fulan nikah. Ngapain? Mendingan bicara tentang kekurangan diri kita. Gak usah ngomongin orang. Gak usah. Baik. Yang kedua, kita mendolimi orang. Tapi orang itu saya tidak tahu keberadaan atau jauh. Perjamaah. Ketika kita mendolimi orang lain, wajib minta maaf. Tidak cukup hanya memohon ampun kepada Allah. Wajib meminta maaf. Baik secara langsung dengan mendatangi orangnya, atau secara tidak langsung via WA, via SMS, terserah. Karena kita mendolimi terkait dengan hak dia. Kata ulama, kalau yang kita cederai kehormatannya wajib minta maaf. Kalau yang kita ambil haknya wajib mengembalikan. Wajib. Doa saja tidak cukup. Kalau kita tidak minta maaf, maka urusannya belum kelar di dunia, akan lanjut di akhirat. Baik. Ustaz, bagaimana kalau yang kalau seandainya kita sakiti meninggal dunia? Atau saya sudah coba cari nggak tahu kemana. Baik. Kata ulama, kalau kesalahan kita sama orang lain, misalnya mencederai kehormatan dia, menggibai dia, menghina dia misalnya. Ternyata yang kita hina udah meninggal.
Bagaimana kita minta maaf? Masa dalam kuburannya maafin saya ya gitu? Kan nggak mungkin. Kata ulama caranya, kalau kesalahan kita terkait dengan kehormatannya, maka caranya setiap doa diselipkan doa ampunan buat dia. Kalau kita mendapati yang kita sakiti telah meninggal atau kita sudah cari tidak ketemu, maka setiap doa Allahumma gfirli, Allahumma arhamha, waghfir laha gitu. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa ibu itu. Dulu saya sering bolimi dia, ya Allah. Kalau meninggal atau tidak tahu keberadaannya. Tapi kalau kita tahu, saya dulu pernah nyakitin, ternyata dia pindah ke Surabaya, harus dihubungin. Tidak bisa hanya berdoa. Atau misalnya kita pernah mengambil hak orang itu, utang misalnya, kita nggak bayar, lalu setelah itu kita sadar, pas mau bayar, ya Allah kemana dia? Keberadaannya kok saya nggak tahu, gimana cara? Kata ulama begini, kalau ternyata kita mau bayar hutang, orangnya nggak ada, kita nggak tahu kemana, maka kata ulama, sedekahkan jumlah hutang yang pernah kita terima, niatkan pahalanya untuk si fulana. Tapi kalau dia ternyata ketemu, kita wajib bayar. Misalnya kita punya hutang 1 juta, kita udah cari kemana ibu ini kok nggak ada, saya mau bayar hutang, takut saya nggak ada umur, maka sedekahkan ke fakir miskin 1 juta dengan niat pahalanya untuk si fulana. Tapi kalau memang Allah takdirkan saya ketemu, saya harus bayar lagi. Itu caranya. Karena takutnya, kenapa kita harus sedekahkan? Khawatir tuntutan akhirat akan ada. Makanya kita segera sedekahkan hutang kita supaya kita terbebas dari tuntutan akhir. Jadi begitu caranya. Ibu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang misalnya seseorang itu tujuannya bukan karena dia mau memutus silaturahmi, tapi orang itu memang lebih merasa nyaman pada saat dia sendiri. Dia senang ketemu sama orang, tapi kalau memang dia menyadari saat berkumpul dengan siapapun itu, tapi ternyata dia lebih banyak mendengar sesuatu yang mungkin yang nggak baik. Ya, dan dia merasa kesendirian dia itu lebih merasa dia jauh dari dosa. Bukan niat untuk sombong atau apa, tapi di sebagian mungkin menilainya sombong. Iya, terus juga kenapa nggak mau kalau ada acara kumpul-kumpul yang sifatnya mungkin sering atau gimana, tapi saya itu atau seseorang itu lebih memilih mana yang mau didatangi, terus juga nanti nggak mau dalam waktu yang lama. Juga dia mungkin karena introvert, lebih merasa nyaman dengan kesendirian, tapi saat sendiri itu dia merasa jauh lebih banyak bisa melakukan hal yang mungkin ingin Allah cinta aja. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jawabannya adalah, pertama, ingat, manusia itu makhluk sosial. Dia tidak bisa melepaskan statusnya sebagai makhluk sosial. Apa arti makhluk sosial? Dia membutuhkan orang lain. Tidak mungkin dia hidup sendiri. Artinya apa makhluk sosial? Dia harus berinteraksi dengan orang lain. Ya. Tapi apa? Kata Allah, wa kana baina dzalika qawama. Tetapi harus proporsional. Bagaimana porsi interaksi dengan orang lain? Yaitu sesuai dengan porsi. Mari kita dengar sabda Nabi alaihissalam. Kata Nabi alaihissalam, seorang mukmin yang mau membaur, berinteraksi dengan orang lain, lalu sabar terhadap kekurangan yang ada pada mereka, jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Sekarang gini, kalau kita pengen lingkungan kita semuanya baik, ya kita di surga tinggalnya. Dunia itu ada macam-macam karakter. Apalagi perempuan, para jamaah sekalian. Perempuan itu, kalau nggak ada agamanya, itu lebih buruk dari laki-laki. Lihat, perbedaan jauh antara Khadijah dengan Ummu Jamil. Sama-sama
kaya, sama-sama bangsawan, tapi yang satu di surga, yang satu di neraka. Kenapa? Karena ini ada agamanya, ini nggak ada agamanya. Ummu Jamil itu siapa? Istri Abu Lahab. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu ma kasab. Saya selana wa zat wa imra'atuhu, dan istrinya. Ummu Jamil itu wanita kaya, cantik, bangsawan, suaminya bangsawan. Abu Lahab, paman Nabi SAW. Kenapa dia di neraka? Allah kabarkan sejak di dunia. Karena tidak punya agama. Makanya para jamaah sekalian, pertama, sebelum bergaul, karena kita harus bergaul. Kita ini makhluk sosial. Jangan ada bahasa, saya lebih nyaman kalau tidak bersama mereka. Gak boleh. Pertama, kalau bukan kita yang nasihati, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mendakwai mereka, siapa lagi? Satu. Yang kedua, ya, tentu kita dalam berinteraksi dengan mereka ada porsinya. Gini, teman itu ya ada 3 macam. Ada teman, Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi di situ. Wasbir nafsaka ma'al ladzina ya'uduna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha. Teman yang pertama, dia tidak bisa memberi manfaat baik dunia maupun akhirat, enggak ada dia. Ngajak bisnis enggak, ke agama ngajak ngaji juga enggak gitu loh. Dia enggak beri manfaat. Tapi dia mau menerima manfaat. Dinasihati mau. Ayo kesini ngaji, menurut. Jadikan dia teman. Paham? Yang pertama apa? Dia tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Dunia enggak. Dari dulu enggak pernah ngajak bisnis, apa kek, enggak pernah. Ya kan? Juga tidak pernah memberi manfaat agama. Nasihat enggak, ngajak ngaji enggak, sharing tentang kebaikan enggak pernah. Tapi dia mau menerima kebaikan. Dinasihati gampang, ditegur Masya Allah cepat. Jaga dia. Jaga interaksi kita sama orang ini. Yang kedua, dia memberi manfaat kepada kita. Dia beri manfaat. Apa yang membuat kita dekat sama dia? Masya Allah, saya itu kenal sunnah, saya kenal Islam melalui dia. Saya menjadi hijrah begini karena dia yang ngajak. Saya bisa begini, saya dulu tidak berhijab, sekarang berhijab karena dia yang, Masya Allah, pengaruhnya besar. Teman saya ini banyak beri pengaruh positif pada saya. Jaga, jadikan dia teman. Atau dia tidak pernah mengajak ke pengajian, tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Tapi dia selalu mengajak kita kepada hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik misalnya. Bagaimana kata, kamu punya usaha, ngerti nggak manajemen? Nggak ngerti, yuk saya punya training manajemen. Kamu tahu nggak bagaimana ini? Jadi hal-hal yang sifatnya duniawi manfaatnya, dia selalu ngajak. Jaga teman. Yang terakhir, yang kita tidak boleh dekat dengan dia. Cukup say hello, kata ulama. Apa itu? Dia tidak memberi manfaat, tapi juga tidak mau menerima manfaat dari kita. Dinasihati susah, nggak pernah dinasihatin susah, nggak pernah ngasih manfaat dunia, nggak pernah ngasih manfaat akhirat. Cukup kenal aja, jangan dekat dengan mereka. Paham? Lihat temannya dulu. Kalau ada di antara kita, di antara mereka, nih orang yang suka ngasih manfaat agama. Walaupun kumpulnya macam-macam, ibu-ibu semua misalnya, kita lihat beberapa orang ini nih yang banyak memberi manfaat. Saya mau dekat sama dia karena dia sering memberi manfaat. Para jamaah sekalian, kesimpulannya adalah kita harus bergaul, kita harus bersosial, karena manusia makhluk sosial. Tidak boleh tidak bergaul. Bagaimana kita bisa sharing kebaikan kalau mereka kita jauhi? Nggak boleh. Ya, selama tidak merusak akhlak kita, selama tidak terpengaruh, ya, ibadah dan akidah kita harus bergaul dengan mereka. Tapi siapa yang kita dekati, siapa yang kita bergaul, dan kita tentu punya waktu tersendiri, ada porsi waktu untuk bergaul. Nah, karena kata Nabi ada hak, ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk teman, ada waktu untuk tamu, ada waktu untuk jasad. Berikan semua haknya, kata Nabi alaihissalam. Jadi jangan hanya bergaul terus setiap hari sama temen jalan, nggak boleh. Ada waktu buat Allah, ada waktu buat keluarga, ada waktu buat tamu atau teman, ada waktu buat jasad. Kalau waktunya istirahat, nggak boleh dipaksa nggak istirahat. Nah, siapa yang kita jaga pertemanan? Yang memberi manfaat atau yang menerima manfaat. Kalau tidak dapat memberi manfaat dan tidak menerima manfaat, jangan berinteraksi dengan orang seperti itu. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Saya kira cukup ya.
Kita akhiri majlis kita kepada majlis. Semoga majlis ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.